Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, seperti halnya yang telah banyak kami bahas pada episode sebelumnya, concern dan minat pelaku pasar terhadap asupan berita seputar pasar modal terpantau mulai bergeser. Dari semula cenderung terkait perkembangan market, kini lebih mengarah pada beragam informasi terbaru terkait perkembangan emiten dan proyeksi bisnisnya di 2026 ini. Hal ini terlihat dari deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, di mana beragam informasi seputar update perkembangan emiten jadi semakin diburu sebagai bahan rujukan bagi pelaku pasar untuk menentukan strategi investasinya di bursa domestik. Hal ini patut dipahami karena dengan adanya tren bearish yang terjadi di pasar, sejumlah saham potensial yang selama ini jadi buruan pelaku pasar kini dijual dengan harga yang cukup miring, lantaran telah melemah cukup dalam. Karenanya, pasokan informasi terkini dari kinerja dan potensi bisnis emiten menjadi asupan wajib yang diperlukan pelaku pasar guna mendukung aksi borongnya di papan perdagangan. Semua berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di idxchannel.com. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham BP bergerak di bidang apa? Simak profil usaha, unit bisnis, dan pemiliknya. Membuka Top 5 edisi kali ini, kita akan membahas tentang minat pelaku pasar untuk mengetahui lebih jauh tentang beragam informasi dan rekam jejak PT Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP, yang membuat saham tersebut cukup diburu dan jadi sasaran beli oleh pelaku pasar dalam beberapa waktu terakhir. Sebagaimana tercatat dalam data Bursa Efek Indonesia, emiten ini bergerak di bidang batu bara dan tercatat pada papan pengembangan BEI sebagai emiten di sektor energi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007, di mana pada awalnya BP beroperasi dengan nama Macau Oil Engineering and Technology dan bergerak di bidang produksi migas. Saat itu perseroan menjalin kerjasama dengan Pertamina untuk mengelola lapangan migas di Kalimantan Timur. Sempat beberapa kali mengubah nama, perseroan akhirnya mantap menggunakan nama Asrindo Nusantara Infrastruktur pada tahun 2018 lalu. Di mana sebelum pergantian nama tersebut, BP juga telah mengalihkan fokus bisnis dari semula berfokus pada eksplorasi sumber daya alam, bergeser ke segmen pembangunan infrastruktur. Usai berganti nama, BP juga mulai mengembangkan bisnis batu bara dengan pendirian entitas anak dan akuisisi perusahaan lain. Saat ini BP tercatat memiliki sejumlah anak usaha yaitu PT Mitra Tama Perkasa, PT Nusa Tambang Pratama, PT Putra Hulu Lematang, dan PT Nusantara Mining Limited. Sejumlah lini bisnis yang dilakoni perusahaan saat ini antara lain bisnis peleburan batu bara, fasilitas penghancur batu bara, jasa distribusi infrastruktur pertambangan, hingga pertambangan batu bara. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Saham Hill parkir di level Rp50, imbas anak usaha digugat PKPU. Selanjutnya kabar juga datang dari saham PT Hillcon Tbk atau Hill yang baru saja mengalami tekanan hebat. Usai entitas anak usahanya digugat di pengadilan. Praktis, tekanan tersebut membuat harga saham kontraktor pertambangan batubara itu terpojok di level Rp50 per saham, sekaligus membuat hampir 7.000 pemegang sahamnya nyangkut. Dalam pantauan tim redaksi IDX Channel dalam setahun terakhir, saham Hill telah mengalami pelemahan hingga 88%, sehingga kapitalisasi pasarnya juga terpangkas signifikan dan hanya menyisakan Rp737 miliar saja. Berikutnya berita ketiga, pendapatan kuartal keempat sentuh Rp1,1 triliun, RMKE tancap gas di 2026. Selanjutnya kabar juga datang dari PT RMK Energi Tbk atau RMKE yang mengonfirmasi capaian kinerjanya sepanjang awal 2026 yang meningkat pesat, sehingga menjadi landasan optimisme bagi manajemen dalam mencapai target operasional dan keuangan di sepanjang tahun ini. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis perseroan, volume jasa pengangkutan batu bara melalui hauling road pada Januari 2026 mencapai 167,5 ribu ton, melonjak hingga 9,26 kali lipat dibanding capaian yang sama pada periode tahun sebelumnya yang masih sebesar 16,3 ribu ton. Secara total, volume muatan kapal tongkang mencapai 703.000 ton, lebih tinggi dari rata-rata historis Januari yang sekitar 450.000 ton. Dari sisi penjualan, volume batu bara yang terjual pada Januari 2026 tercatat sebesar 513,6 ribu ton atau tumbuh hingga 4 kali lipat dibanding realisasi penjualan pada tahun lalu. Tren peningkatan kinerja ini didorong oleh model bisnis terintegrasi yang memungkinkan perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur logistik untuk mendukung pertumbuhan volume perdagangan. Sementara dari sisi kinerja keuangan pada triwulan keempat 2025,
RMKE sukses meraup pendapatan sebesar 1,1 triliun rupiah dengan porsi laba bersih sebesar 105 miliar rupiah atau setara dengan akumulasi kinerja 3 triwulan sebelumnya. Kita lanjut ke berita keempat, 10 saham top gainer perdagangan Senin, 23 Februari 2026. Inilah daftar emitennya. Kali ini kabar juga datang dari rekap data perdagangan, di mana pelaku pasar tertarik untuk mencermati daftar saham top gainer pada perdagangan kemarin. Sebagaimana didasarkan pada data perdagangan Bursa Efek Indonesia, saham dengan nilai transaksi tertinggi masih dipimpin oleh PT Bumi Resources Tbk atau Bumi, dengan nilai transaksi mencapai 1,22 triliun rupiah. Lalu disusul oleh PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP dengan nilai transaksi sebesar 1,15 triliun rupiah dan kemudian disusul oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI dengan nilai transaksi sebesar 751,8 miliar rupiah. Sedangkan deretan saham top gainer pada saat yang sama dipimpin oleh PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk atau DIVA yang menguat hingga 34,72%. Lalu PT Yellow Integra Datanet Tbk atau Yellow dengan kenaikan sebesar 28%. Di bawahnya ada saham PT Bank Mega Tbk atau Mega yang menguat sebesar 24,77%. Disusul oleh PT Sekar Bumi Tbk atau SKBM yang menguat sebesar 24,56%. Terakhir berita kelima, aksi jumbo. Eko Energi serok 4,5 miliar saham PACK. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami menyajikan berita tentang PT Eko Energi Perkasa atau EEP yang baru saja menambah kepemilikan sahamnya di PT Abadi Nusantara Hijau Tbk atau PACK. Aksi korporasi tersebut dilakukan melalui pembelian sebanyak 4,5 miliar saham PACK yang telah dilaporkan pada 19 Februari 2026 lalu. Dalam aksi tersebut, Eko Energi dibantu oleh BCA Sekuritas, di mana lewat penambahan saham ini, kepemilikan Eko Energi di PACK meningkat signifikan menjadi 7,15 miliar saham atau setara dengan 50,77% dari total saham beredar. Sebelum transaksi kepemilikan Eko Energi atas PACK tercatat sebanyak 2,65 miliar saham atau setara dengan 27,78%. Itu artinya terjadi kenaikan porsi kepemilikan sekitar 22,99% dari aksi beli saham yang baru saja dilakukan. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.